kasih setia Tuhan bagi kami. Kami ada karena kemurahan hati Tuhan. Engkau yang berfirman bahwa Engkau yang memilih kami Tuhan. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Karena kami yakin dan percaya kami adalah milik kesayangan Tuhan. Terima kasih, kami adalah umat tebusan Tuhan yang Tuhan tebus dengan kuasa darah-Mu sendiri, dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, teguhkan setiap kami dengan kuasa firman-Mu. Yang sakit disembuhkan, letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Semua kami yang mendengar firman-Mu mengalami kelepasan, mengalami jamaah dan pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Kuasai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita masih bisa berkumpul, itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia selamatkan kita, bukan hanya begitu saja, Dia selamatkan kita untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Ya, kita dipanggil, ya, kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ya, bagaimana supaya menjadi berkat? Nah, kita hidup harus berkelimpahan. Amin. Nah, apa rahasianya hidup menjadi berkat? Nah, coba kita lihat firman Tuhan. Ya, Bapak Penggembala di pusat mempunyai tema berkat. Ya, membuka pintu berkat. Tetapi saya mau kasih tahu di sini, mau membagikan tentang bahwa Tuhan datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Amin. Amin. Ya, untuk apa itu? Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Haleluya. Yohanes 10 ayat 9 dan 10, sudah dapat katakan amin? Oh, masih sedikit saja yang. Yohanes 10 ayat 9 dan 10, sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan apa? Padang rumput. Yang sebuah yang keras. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Wow. Tuhan datang, apa katanya? Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Mempunyai hidup. Hidup yang seperti apa? Tetapi mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan menyelamatkan kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan selamatkan kita bukan hanya untuk diri kita saja. Ya, bukan hanya untuk begitu-begitu saja. Tuhan selamatkan kita, ya, untuk mengalami kelimpahan yang daripada Dia. Yang percaya katakan amin. Ya, untuk mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Itu makanya hidup kita ini bukan sembarangan loh. Itu makanya kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyatakan berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan bilang, nah bagaimana hidup yang berkelimpahan itu? Firman Tuhan bilang, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan menemukan, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini berbicara tentang gembala terhadap domba, saudaraku sekalian. Ya, perikop ini. Kita diibaratkan domba-dombanya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu adalah gembala kita yang agung. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya apa yang paling berharga terhadap apa yang paling berharga kepada dengan domba? Apa yang paling berharga? Apa yang paling dibutuhkan domba? Pada rumput. Gak ada yang lebih itu, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Amin. Semuanya di padang rumput kebutuhan domba tercukupi, ya kan?
Tapi apakah sekedar begitu saja? Enggak. Ya. Kalau kita mau hidup dalam keselamatan, ya, kita harus masuk melalui Yesus, akulah pintu. Nah, saudaraku, tidak ada pintu berkat, tidak ada pintu keselamatan, tidak ada pintu keselamatan, ya. Ya, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Tidak ada pintu keselamatan selain melalui Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Karena Yesus datang, dia diibaratkan seperti pintu keselamatan, pintu kelimpahan, pintu berkat. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin, saudaraku. Pencuri itu datang, coba waktu kita maunya diberkati dulu kan? Tanpa mengenal Tuhan, benar nggak? Tanpa mengikut Tuhan, tanpa mengikut Yesus, tanpa taat kepada firman-Nya. Kita maunya hidup diberkati. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya nyuci piring marah-marah. Ya, pintu nggak dibukain terhadap suami. Iya kan? Maunya diberkati, benar nggak? Tapi di luar Tuhan, ya nggak bisa. Ya ora iso, nggak bisa. Karena Yesuslah pintu. Karena Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Diperhatikan saudara sekalian. Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Saudara tahu nggak ini air? Ya, seperti apa air yang di dalam ini berkelimpahan? Dia tidak cukup hanya sampai penuh saja. Ngerti nggak saudara? Kalau namanya kelimpahan itu dia harus keluar kan? Dari sini, mengalir dari sini, membual. Kalau hanya sekedar di sini saja, ini gelas lama-lama akan jadi kotor, berlumut, mengendap, kotoran-kotorannya. Tapi kalau namanya kelimpahan, dia terus mengalir. Saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan ini. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diri kita, tapi berkelimpahan. Makanya siapkan diri kita untuk hidup yang berkelimpahan selalu. Amin. Nih, hidup berkelimpahan itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar bicara uang. Jangan berpikir uang. Duit. Ya, bukan hanya sekedar duit. Aduh Pak, pehe takulu putih. Jatuh duit. Hidup yang berkelimpahan itu bukan hanya sekedar duit. Hidup menjadi berkat. Amin. Hidup menjadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat loh. Bukan hanya terima berkat, bukan, tapi menjadi berkat. Ini namanya kelimpahan. Bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi berkat. Bagaimana kita, ya? Bagaimana kita menjadi berkat kalau kita sendiri tidak mengerti artinya berkat? Saudaraku sekalian, itu makanya kita harus mengerti berkat ini apa ini maksudnya. Kalau berkat hanya ditanam sendiri gitu ya, dia jadi berlumut, kotor, hanya untuk diri sendiri. Kalau nggak mengalir gitu, itu bukan berkelimpahan namanya, itu tidak menjadi berkat. Tahu firman Tuhan tapi hanya untuk diri sendiri, hanya untuk berdebat sama orang, hanya untuk menjawab orang. Tahu firman Tuhan tapi nggak mau diberitakan, itu bukan menjadi berkat. Karena Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk menjadi berkat. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus pun disalib supaya kita menjadi berkat. Coba kita lihat janji apa yang Tuhan berikan, ya, supaya kita mengalami berkat-berkat itu. Nih, coba perhatikan baik-baik saudaraku sekalian. Ya.
Nah, coba kita lihat Galatia 3. Tuhan Yesus pun disalib supaya kita menjadi serta berkat. Coba lihat Galatia 3. Sudah dapat Galatia 3? Galatia 3 itu halaman 227, saudara sekalian. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Saudara mau menjadi berkat? Amin. Mau hidup dalam kelimpahan? Amin. Jawab dengan tegas, ini didengar Tuhan. Saudara mau menjadi berkat? Amin. Ya, nih perhatikan. Ini bagian pertama, minggu depan bagian kedua. Supaya pintu berkat terbuka, kita menjadi berkat. Amin. Galatia 3 ayat 13 dan 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus disalib, perhatikan. Dia menebus kita. Dia menjadi kutuk karena kita. Dia menanggung semua kutuk kita. Untuk apa Tuhan Yesus membuat itu? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman, sehingga oleh percaya kita kepada Yesus, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, perhatikan. Ternyata berkat kepada Abraham itu bukan hanya kekayaan, saudaraku sekalian. Ternyata yang paling utama adalah berkat keselamatan. Amin. Tapi bagaimana mungkin berkat keselamatan sampai kepada orang lain kalau kita pun tidak bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam hal materi? Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu sebabnya jasmani dan rohani berjalan bersama-sama. Apa sih berkat Abraham itu? Sehingga Tuhan Yesus mau mati disalib supaya berkat Abraham itu terjadi sama kita. Coba kita lihat Kejadian, saya singkat aja, makanya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kejadian 12. Ini perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan supaya ini terjadi dalam hidup kita. Ini harus terjadi, karena itulah Tuhan Yesus salib. Yang percaya katakan amin. Ini harus terjadi. Nih, Abraham dipanggil Tuhan. Kejadian 12. Kejadian 12 sudah dapat katakan amin. Nih, ayat 1 sampai dengan 3 saja. Saya bacakan kepada kita. Sudah dapat katakan amin. Kejadian 12, ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu apa? Masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi, engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh engkau semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Perjanjian ini bukan berbicara tentang berkat jasmani saja, saudara sekalian. Itu makanya ini berbicara tentang berkat keselamatan. Tetapi harus bagaimana? Harus melalui Yesus. Amin. Firman Tuhan, perhatikan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri
yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan perintahkan kita pergi. Jangan mau hidup dengan hidup yang lama. Amin. Jangan mau hidup dengan hidup yang lama. Kalau kita tetap dengan hidup yang lama, bagaimana kita mungkin menjadi berkat? Tuhan bilang kita pergi. Dari tempatmu yang lama itu, dari kepercayaanmu yang lama, dari agamamu yang lama, dari apa yang disembah oleh orang tuamu itu. Pergi kamu dari situ ke tempat yang kutunjukkan. Amin. Amin. Pergi kamu dari situ. Jangan mau hidup dalam hidup yang lama. Jangan mau hidup dengan kepercayaan yang lama yang membuat engkau terperosok, yang membuat engkau tidak diberkati itu. Kira-kira seperti itu. Tuhan suruh dia pergi, tinggalkan itu. Ya, makanya tinggalkan kepercayaan kita yang lama, kepercayaan orang tua kita yang lama, yang membuat kita menderita, yang membuat kita terbelenggu, yang membuat kita sakit kepala, pusing 7 keliling katanya kan. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Amin. Pergi dari situ. Tinggalkan itu, hidup yang lama itu. Ketika Tuhan suruh kita pergi meninggalkan hidup yang lama, berarti kita masuk kepada Yesus. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin, saudara. Jadi berkat itu makanya Tuhan selamatkan. Tadi kan Galatia 3 tadi apa firman Tuhan bilang? Yesus disalib, digantung di kasih salib itu supaya kita menjadi berkat, supaya berkat Abraham ini turun kepada kita. Kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Ini bukan berbicara keturunan secara jasmani saja. Ini berbicara keturunan rohani. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, kamu keturunan Abraham secara rohani, secara iman, karena dia adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Amin, saudara. Amin. Jangan mau hidup yang lama. Ya. Jadi kita diselamatkan Tuhan, perhatikan baik-baik. Bukan untuk diri kita saja. Kalau hanya untuk diri kita saja, kita diselamatkan Tuhan untuk hidup berkelimpahan loh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Kayak air nih. Kalau sampai di sini saja untuk aku, hela-helai kau. Jangan kamu minta-minta sama saya. Dia aku. Urusanmu. Kalau kita begitu, kita hanya segini saja airnya. Tidak berkelimpahan, sedangkan Tuhan selamatkan kita untuk hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Mengunjungi orang sakit. Wow. Haleluya. Mendoakan orang. Mengajak orang. Menjemput orang datang beribadah. Amin, saudara. Memberitakan Injil. Menyelamatkan jiwa-jiwa supaya diselamatkan oleh Tuhan, supaya mereka mengenal Yesus. Itu hidup yang menjadi berkat. Kalau uang saudara banyak, saudara mau seberapa banyak mau bagi-bagi uang sama orang? Cukup lah? Nggak cukup. Walaupun sinsetung sebanyak apapun uangnya ya. Untuk bagi ke sama orang Bireng Rambang pun masih kurang ya dah. Nggak cukup. Walaupun Pak Tada punya emas berapa kilo waktu? Ya bilanglah 10 juta kilo. Enggak juga lah. Enggak ya. Walaupun berkilo-kilo, bisalah memberkati orang semuanya, menjadi membagi-bagi. Enggak cukup. Karena manusia itu tidak pernah merasa cukup. Aku. Dia
Tidak cukup. Aku Indai. Aku Indai. Aku belum. Padahal udah segini, masih bilang belum. Betul nggak saudaraku? Iya. Itu makanya Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat. Nanti kita bahas langkah-langkah berikutnya untuk membuka pintu-pintu berkat. Amin. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Mau menjadi saluran berkat? Amin. Mau menjadi saluran berkat? Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Ya, hidup yang kekal itu maksudnya. Tuhan datang itu memberikan kita hidup yang kekal. Di muka bumi ini hidup yang kekal itu sudah kita terima. Bukan hidup yang kekal itu nanti amun aku mati, karena aku mati, aku masuk dalam surga. Kami surga. Bukan tunggu mati dulu, surga itu sudah ada bersama kita. Amin, saudaraku. Iya. Ada sukacita, damai sejahtera. Kebenaran itu surga. Itu kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya Tuhan datang bilangnya supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan di muka bumi ini. Janji Tuhan pasti dikenapi. Karena keturunan orang percaya tidak akan meminta-minta sepotong roti. Amin. Tuhan tidak biarkan kita dipermalukan. Amin. Amin. Ya, ini menyambung cerita si Henok. Ya, saya maunya memang dia mau di luar nggak apa-apa. Jadi di Palangkaraya juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi, pikir saya begitu. Ya, saya usahakan juga dia supaya dapat di tempat magang di Jakarta kah atau di Banjarmasin kah. Saya telepon ada karyawan tambang yang di gereja, bisa nggak di tempat perusahaanmu itu? Ya bang, nanti ku hubungi bang. Tapi tidak ada kabar. Ya? Tidak ada kabar. Apakah kita harus sakit hati? Ya enggak lah. Ya kan? Apakah kita harus ngambek? Jadi kecewa? Ya enggak. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan membela. Tuhan membela loh. Ya? Dikasih magang tapi dikasih gaji juga. Tuh, kalau teman-temannya magang di tempat lain, ya, disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi, itu aja kerjanya hari-hari. Ya, hanya duduk, hanya apa, disuruh fotokopi, bikin kopi, fotokopi, beli gorengan. Tapi Tuhan membela. Itu makanya layani saja Tuhan. Amin. Hidup aja dalam janji Tuhan. Tuhan bilang, aku datang supaya kamu tuh mempunyai hidup, kehidupan yang kekal. Aku datang supaya kamu itu mempunyai kehidupan yang kekal dan mempunyai kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Sekarang saya semakin mengerti, aku ini sudah ditebus Tuhan untuk menjadi berkat. Terserah Tuhan mau utus aku kemana saja. Amin, saudara. Kami sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala dan kakak beradik. Ya, nanti kau kesini, oke Pak, siap. Tapi Bereng Rambang akan tetap kita jalani. Ya, tetap Gembala. Tadi juga kami di mobil mendengar kesaksian-kesaksian apa yang pernah terjadi di Bereng Rambang waktu dulu. Waduh, Tuhan, dalam hati saya, kembalikanlah masa-masa itu lagi. Lebih lagi, amin. Mama Nawi juga waktu itu cerita, di waktu kita persekutuan, banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis di sini. Ternyata Mama Ica juga dengan
Ibu Robi waktu berdoa di rumah sakit itu, cerita yang sama, kesaksian yang sama. Bagaimana pelayanan dulu Ibu Gembala, Pak Gembala di Pereng Rambang. Saya bilang sama Tuhan di hati saya, oh Tuhan, Pereng Rambang penuh kemuliaan Tuhan. Bapak Santi juga dulu, bapaknya si Radus pernah cerita juga dulu Bang. Nggak ngerti saya kenapa dia panggil Bang sama saya. Bapak si Radus. Dulu Bang banyak sekali orang datang kepada Tuhan, ratusan itu Bang. Saya ngobrol di depan teras rumahnya itu waktu dia masih hidup. Tapi saya kurang tangkap maksudnya apa sih. Tapi semakin dengar cerita-cerita yang lain. Karena waktu itu saya nggak di sini waktu itu kan, di Bandung kan. Dengar lagi cerita Mama Nawi. Makanya semuanya kita harus bangkit, amin. Menjadi berkat karena Tuhan selamatkan kita bukan hanya untuk diri kita saja. Tuhan beri kita keselamatan, kehidupan yang kekal itu untuk hidup yang berkelimpahan. Makanya hati-hati gunakan berkat. Jangan untuk diri sendiri nanti jadi lumutan. Dia harus melimpah keluar, benar nggak? Dia harus tersalurkan. Dia harus memancar supaya dia terus terisi. Amin. Mulai besok datangi rumah-rumah. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Ayo Mina Indunawi. Kunjungan kita. Belaku doakan orang sakit, orang apa namanya? Haban. Amin. Mulai besok, amin. Karena firman Tuhan sudah diberitakan. Itu namanya hidupnya diberkati. Jasmani juga pasti diberkati, amin. Amin. Coba bayangkan untuk apa itu berkat itu kalau bukan untuk menjadi berkat. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Itu makanya firman Tuhan sudah bilang, aku datang supaya mereka, supaya kamu, supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Berarti Tuhan cukupkan semua. Tuhan limpahkan, Tuhan berkati untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran. Itu namanya melimpah. Itu namanya melimpah. Ternyata, berkat jasmani yang Tuhan percayakan di dompetku ini. Ya. Pukul dulu dompetnya. Ya. Ternyata walaupun hasilnya seperti ini, ternyata harus menjadi berkat. Amin. Wah, nggak ada yang lebih indah daripada itu. Saudara jangan tunggu uang miliaran dulu. Kalau saudara tunggu uang miliaran dulu, saudara batuk-batuk apa gunanya? Benar nggak? Pehe, tak kuluk. Bagaimana mau menjadi berkat? Jalan aja sudah gini. Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Tuhan selamatkan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, digantung di kayu salib, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa loh. Nggak tanggung-tanggung itu. Supaya berkat Abraham sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus yang dijanjikan, amin. Supaya kita menerima Roh Kudus, ya. Sehingga oleh iman, karena oleh iman, oleh percaya kita kepada Yesus, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin, saudaraku. Amin. Percaya kepada Tuhan dan terima janji Tuhan. Ya, oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Hidup yang menjadi berkat. Kalau hidup nggak menjadi berkat, itu bukan hidup yang berkelimpahan namanya. Walaupun saudara punya uang segudang, walaupun saudara punya uang berjubel-jubel, kalau tidak menjadi berkat, itu bukan hidup yang berkelimpahan. Itu hidup yang berkekurangan. Amin, saudaraku? Amin. Walaupun buku rekening saudara nolnya banyak di sana, banyak nulnya. Tapi kalau tidak menjadi berkat, itu bukan hidup yang berkelimpahan. Sedangkan Tuhan datang, Tuhan tebus kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan berikan kita kehidupan yang kekal,
supaya kita hidup menjadi berkat, hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang menjadi berkat. Besok kita minggu depan berbicara bagaimana supaya berkat jasmani juga mengikuti. Amin. Amin. Ya, tunggukan waktu dan tanggalnya. Ya, jamnya. Jangan terlambat. Siapkan diri saudara untuk datang ibadah minggu depan. Termasuk Mina Tambi Marni. Amin. Kita tunggu kedatangannya berikutnya lagi. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, coba lihat wajah Tambi Marni itu. Sudah bercahaya. Kilau anak perempuan apa namanya? Bawi ya? Kilau Bawi umur 20 telu. Waduh, elah. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih.